Siswa, selamat pagi. Kita bertemu lagi dan berkah dalam kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang akan kita bahas nanti ada 5 hukum, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan mulai dari hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dikenal dengan hukum kekekalan massa, artinya bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama, artinya tidak ada yang beda antara sebelum dan sesudah reaksi, atau reaktan dengan produknya nanti hasil akhirnya adalah sama. Contoh, saya punya magnesium yang direaksikan dengan brom menghasilkan magnesium bromida. Kemudian mula-mula awalnya magnesium 6 gram bereaksi dengan brom sebanyak 35 gram. Ternyata hasil reaksi ini tersisa 0,7 gram. Bagaimana membuktikan bahwa hukum Lavoisier ini berlaku atau hukum kekekalan massa ini berlaku, ya? Mari kita lihat. Kita mulai, ya. Mula-mula 6 gram dan kemudian tersisa 0,7 gram. Berarti dia yang bereaksi di sini adalah 5,7 gram. Berarti kita anggap bromnya ini tidak ada yang sisa, artinya habis bereaksi. Sehingga kalau ini habis, berarti ini 0 gram, berarti di sini yang bereaksi 35 gram. Nah, magnesium bromida yang terbentuk itu sesuai dengan yang bereaksi. Berarti ini kita jumlahkan, yaitu 5,3 gram ditambah dengan 35 gram, dapatnya adalah 40,3 gram. Karena ini adalah reaksi, itu dikurangi, ya. Dikurangi, ya, 6 dikurangi 5,3, 0,7, 35 dikurangi 35, 0. Tapi karena ini produk, itu tidak dikurangi, jadi ini ditambah, ini ditambah ini. Mula-mula tidak ada, ya, belum terbentuk, maka hasil reaksinya di sini adalah 40,3 gram. Nah, sekarang kita lihat massa sebelum bereaksi. Kita lihat massa sebelum bereaksi adalah 6 sama 35. Berarti kalau kita jumlah adalah 41 gram, ya. Setelah bereaksi atau sisa atau setimbang 0,7 gram ditambah 0 ditambah 40,3. Kita total semuanya, akhirnya dapatnya adalah 41 gram. Maka hukum kekekalan massa Lavoisier berlaku. Massa sebelum bereaksi 41 gram, sesudah reaksi 41 gram juga sama. Jadi itu penjelasan tentang hukum Lavoisier, ya. Jadi ini saya kira paling mudah, ya, seperti di SD hanya penambahan dan pengurangan aja. Nah, sekarang yang kedua tentunya akan lebih perlu berpikir sedikit, ya, yaitu hukum Proust, dikenal dengan hukum perbandingan tetap, ya, bahwa perbandingan massa unsur di dalam satu senyawa selalu tetap, maka biasanya selalu ada perbandingan di soalnya. Contoh soal seperti ini. Belerang bereaksi dengan oksigen membentuk oksida belerang. Jika perbandingan sudah diketahui belerang dan oksigen adalah 2:3, ya. 2:3. Kemudian jika mula-mula 8 gram belerang direaksikan dengan 9 gram oksigen, berapakah massa yang bereaksi dan berapakah massa hasil reaksi, ya? Oke. Kita mulai, ya. Karena ini hukum perbandingan tetap, hukum Proust, maka kita patokannya adalah pada perbandingan ini, 2:3. Cara mudahnya, sekarang lihat seperti ini. 2 menjadi 8 itu kan naik 4 kali, ya. Naik 4 kali, ini naik 4 kali, ya, naik 4 kali. 3 menjadi 9 naik 3 kali. 4 kali sama 3 kali lebih kecil 3 kali, maka kita menggunakan 3 kali ini. Nah, maka perbandingannya nanti menjadi, nah, ini 3 kali, ya, yang kita pakai yang ini naik 3 kali karena lebih kecil. Caranya 3 kali 3 adalah 9, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Kita menggunakan perbandingan yang kecil, ya. Nah, maka seperti yang atas kita tinggal kurangi nanti, ya. Kita tinggal kurangi. 8 dikurangi 6, 2 gram.
ya, 2 gram. 9 dikurangi 9, 0 ya, 0. Tuh. Nah, sekarang oksida belerang sesuai dengan yang bereaksi, tinggal kita jumlahkan 6 sama 9 dijumlah 15 gram. Maka ini terbentuk juga 15 gram. Ya. Oke, saya kira itu. Jadi kalau perbedaan hukum Lavoisier sama Pro, kalau Pro itu pakai perbandingan sebagai patokan. Karena perbandingannya ini selalu tetap ya. Oke. Saya kira itu jawabannya. Jadi ini di sisa atau di setelah bereaksi itu terbentuk sisa 2 gram belerang dan oksida belerang 15 gram. Saya kira hukum Pro yang kedua juga sesuai dengan hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum 8 gram sama 9 gram yaitu 17 gram, sesudah reaksi 2 gram ditambah 15 gram juga 17 gram. Jadi ini antara 1 dan 2 saling mendukung konek. Itu jelas ya? Sekarang menuju yang ketiga, yaitu hukum Dalton. Itu membentuk 2 senyawa, kemudian salah satu unsurnya itu masanya dibuat tetap, maka unsur yang lain akan sebanding dengan bilangan bulan ya. Oke, contohnya seperti ini. Belerang bereaksi dengan oksigen membentuk belerang dioksida, sulfur dioksida, dan juga bisa belerang plus oksigen membentuk belerang trioksida. Jadi dalam hal ini ada 2 reaksi di mana belerang sama oksigen mampu membentuk 2 senyawa, SO2 dan SO3. Nah, ini sudah ada data diketahui seperti ini. 2 gram belerang bereaksi dengan 2 gram oksigen membentuk 4 gram SO2. Data yang kedua, 4 gram belerang bereaksi dengan 6 gram oksigen membentuk 10 gram belerang trioksida. Senyawa pertama SO2, senyawa kedua SO3 ya. Perbandingan massa S dibanding O yaitu 2:2. Jadi sini ya, 2:2. Saya tulis 2:2 ya. Terus kemudian SO3 S dibanding O 4:6. 4:6. Terus kita membuat salah satu unsur itu kita buat tetap. Misalkan jika massa S dibuat sama, berarti ini belerangnya ini 2 sama 4 itu dibuat sama, maka berapakah perbandingan O yang pertama dan O yang kedua? Caranya S ini dibuat sama. 2 sama 4 dibuat sama, berarti alangkah baiknya semua dibuat 4 ya. Oke. Ini sama ini, 2 sama 4 dibuat 4. Berarti ini tetap 4. Ini tetap 6. Ini supaya 4 kan kali 2, berarti ini 4. Ini juga kali 2, 4. Nah, sekarang O1 sama O2 perbandingannya adalah 4 dibanding 6. Supaya bulat dan sederhana, coba kita sederhanakan, kita bagi menjadi 2 ya, maka menjadi 2 dibanding 3. Sekarang kita dapat perbandingan yang bulat dan sederhana, tidak mungkin pecahan ya, selalu bulat dan sederhana. Itu untuk hukum Dalton ya. Kita lanjut kepada hukum yang keempat, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Jika ada soal seperti ini, hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air. Jika tersedia hidrogen 6 liter, berapakah oksigen yang dibutuhkan dan berapakah volume uap air yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab hukum Gay-Lussac ini, di sebelah kanannya ada aturan. Hukum Gay-Lussac berlaku jika semua wujudnya gas. Nah, lihat reaksi ini. Hidrogen gas, oksigen gas, dan uap air H2O gas. Berarti ya berlaku ya, karena semua gas. Langkah berikutnya setarakan. Nah, materi yang kemarin kan kita sudah menyetarakan reaksinya. Nah, kita setarakan, sudah setara atau belum? Jumlah atom H2 ini sudah 2, pas. Tapi lihat oh di sini 2, di sini 1. Berarti kita setarakan, kita samakan dengan cara mengalikan 2. Ini membawa konsekuensi atom H jumlahnya berubah, yaitu 4. Maka ini dikalikan 2. Nah, sekarang langkah yang kedua sudah bisa kita lewati, yaitu menyetarakan. Terus yang berikutnya,
Langkah terakhir yaitu koefisien berbanding dengan volume. Hidrogen koefisien 2, oksigen koefisien 1, air koefisien 2 ya. Lihat hidrogen koefisien 2 itu mempunyai volume 6 liter. Maka oksigen koefisien 1 perbandingan aja. Kalau 2 6 liter, kalau 1 berarti 3 liter kan? Nah, kan mudah. Kalau uap air koefisiennya berapa? 2. Koefisien 2 6 liter. Ini juga 2, berarti sama dong, 6 liter. Dah selesai. Caranya gitu, hanya perbandingan antara koefisien dengan volume. Saya kira bisa dimengerti ya. Yang kelima, Avogadro mengajukan suatu hipotesis, suatu gagasan. Tetapi hipotesisnya ini ternyata sampai sekarang itu tetap up to date, berarti ini sudah betul walaupun itu hanya hipotesis ya, bukan suatu hukum. Dia mengatakan bahwa perbandingan koefisien ini juga sebanding dengan jumlah molekul. Kalau Gay-Lussac mengatakan perbandingan volume, maka Avogadro itu boleh dikatakan perbandingan jumlah molekul. Dia mengatakan, menghipotesis bahwa kalau koefisien sebanding dengan volume, maka juga sebanding juga dengan jumlah molekul ya. Itu statement atau hipotesis dari Avogadro ya. Syaratnya hampir sama, dia wujudnya gas, kita tinjau, gas juga ya. Oke, berlaku. Dan yang kedua juga sama, kita setarakan jumlah H2 ini 1 kali 2 ya. Jumlah Cl-nya juga sama, kita setara. Sekarang tinggal koefisien sebanding dengan molekul ya. Kalau Gay-Lussac saya ulangi, koefisien sebanding dengan volume. Kalau ini koefisien sebanding dengan molekul. Nah, lihat soalnya. Hidrogen koefisien 1, Cl2 koefisien 1, HCl koefisien 2. H2 koefisien 1, jumlah molekulnya 3 kali 10 pangkat 24 molekul. Maka Cl2 koefisiennya dilihat 1 juga. Maka jumlah molekulnya sama. Nah, sekarang HCl agak beda. Koefisiennya 2. 1 3 kali 10 pangkat 24. Kalau koefisien 2 berarti dikali 2, berarti 6 kali 10 pangkat 24 molekul. Begitu para siswa, anak-anak, penjelasan tentang hukum dasar kimia pada kesempatan ini. Ada 5 hukum yang saya sampaikan pada Anda. Bila ada kekurangan, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Agustin yang membantu terlaksananya atau tercapainya selesainya video ini sebagai kameramen dan editor. Akhir kata, selamat pagi, berkah dalam dan sehat selalu.